Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita lisankan melalui lisan-lisan kita, melalui amal-amal kita tujukan kepada Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan umur kita di hari yang kelima di bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita, di hadapan kita sudah hadir beliau Syekh Ahmad Yunis hafizahullah taala. Kaifa halukum Syekh? Alhamdulillah khair. Insyaallah. Baik. Dan kami dari takmir dari panitia Ramadan Masjid Jami' Al-Inayah bekerja sama di sini dengan teman-teman dari tim amal cinta Al-Aqsa Palestina yang menghadirkan beliau di sini, dan nanti insya Allah akan beliau sampaikan tentang mutiara faedah di bulan Ramadan. Dan tentunya jamaah tidak usah risau, tidak usah bingung ya. Kita buka puasa pakai gorengan, beliau buka puasa pakai kurma, nanti bahasanya bagaimana? Ya, insya Allah nanti ada ustadz yang akan menerjemahkan dari tim Aca sendiri. Begitu. Dan sekaligus sedikit pengumuman, insya Allah nanti seluruh infak yang terkumpul hari ini maupun donasinya akan kita sumbangkan untuk Palestina, seperti itu. Dan untuk memanfaatkan waktu yang ada, dan Syekh sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita simak ya kajian pagi ba'da subuh ya, kajian biasanya kita kultum ya dengan beberapa ustadz-ustadz pilihan di sekitar kita. Insya Allah hari ini kita akan kajian ya, ngaji seperti itu. Tayyib, yakfi ini cukup dari saya untuk mukaddimah pembukaan pada pagi hari ini. Tayyib, langsung saja kepada Ustaz selaku penerjemah, faliyatafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada jamaah subuh yang insyaallah Allah muliakan, pripun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat ya meskipun di akhir bulan. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir dalam jamaah sholat subuh. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang Allah berkahi, Allah rahmatin insyaallah. Yang kedua, salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Ibu sekalian yang insyaallah Allah muliakan, kami dari Lembaga Kemanusiaan Aceh Amal Cinta Al-Aqsa yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, pada kesempatan bulan Ramadan kali ini kita mencoba mengajak beberapa masyayikh baik dari Yaman, dari Madinah, dari Mesir dan beberapa tempat yang lainnya. Ada sekitar 6 masyayikh
kita roadshow-kan atau kita safarikan di beberapa tempat di seluruh Indonesia yang rata-rata Jawa Pak misalnya. Pada kesempatan bulan Ramadan ini dalam rangka pertama untuk menyambung silaturahmi antara saudara-saudara kita yang berada di Indonesia, yang kedua adalah untuk menginformasikan tentang kondisi saudara kita yang berada di tanah Palestina. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami dari Lembaga ACA pada kesempatan pagi hari ini bersama kami beliau Syekh Ahmad Yunis, beliau asli dari Gaza Palestina. Beliau baru datang ke Indonesia itu sekitar 5-6 hari sebelum puasa, 5-6 hari sebelum puasa, sehingga belum lama tinggal di Indonesia. Ya masih adaptasi antara gorengan di kurma gitu tadi. Ya, sehingga tetapi adanya beliau insya Allah bisa memberikan berkah tersendiri bagi kita. Nah, Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui Palestina itu kan terjajah sejak tahun 1948, terutama yang berada di wilayah Gaza Palestina, ya. Niki wilayah yang masih dikuasai saudara kita di Palestina itu kan tinggal Gaza Palestina, dikuasai secara militer maupun masyarakatnya. Kalau yang lainnya itu dikendalikan oleh Zionis Israel, oleh penjajah gitu ya. Makanya kita bisa mengetahui banyak tentang persoalan bagaimanakah kondisi Palestina sebenarnya, bagaimanakah kondisi Gaza sebenarnya. Terus malam-malam ini Pak, dari awal Ramadan sampai malam tadi itu saudara kita kaum muslimin yang sholat di Masjidil Aqsa itu dibubarkan oleh Zionis Israel, dan bahkan membubarkannya bukan pakai tangan ya, mereka memakai senjata lengkap ya, memakai senjata lengkap. Makanya informasi-informasi ini biar nanti kita bisa mendapatkan banyak, nanti akan beliau sampaikan sedikit tentang beliau asli Gaza Palestina, sebagaimana Imam Syafi'i itu adalah juga lahirnya di Gaza Palestina. Beliau sudah hafal Quran sejak umur 15 tahun, dan beliau ketika itu menghafal Quran cuma butuh waktu 7 bulan Pak, untuk bisa menghafal Al-Quran. Bahkan pernah satu hari itu menghafal 2 juz, nyaris 2 juz ketika itu beliau pernah. Dan beliau juga sudah bersanad. Biasanya kalau dalam bacaan Al-Quran itu nanti dicarikan sanadnya itu ya. Kemudian beliau juga punya lembaga Al-Quran di Gaza Palestina, sehingga banyak mencetak para penghafal Quran yang berada di tanah Palestina. Dan beliau juga mengarang beberapa kitab yang berhubungan dengan hukum, baik hukum Islam maupun yang lainnya, yang buku-bukunya itu bermanfaat bagi segenap kaum muslimin. Untuk menyingkat waktu agar nanti kita bisa mengambil manfaat banyak dari beliau, apa yang akan beliau sampaikan, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. بداية إخواني المسلمون، يطيب لنا أن نتكلم معكم اليوم عن قضية فلسطين بشكل عام وعن أحوال المسجد الأقصى المبارك وقطاع غزة الصامدة بشكل خاص. Yang pertama beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang kedua, salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang dengannya risalah itu dibawa, yang dengannya risalah itu sampai kepada kita, yang dengannya beliau dengan amanah menyampaikan risalah tadi kepada umatnya. Yang ketiga, hadirnya kami di sini dalam rangka untuk bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kondisi saudara kita yang berada di tanah Gaza dan juga di Masjidil Aqsa secara khusus, dan juga bagaimana tentang kondisi saudara kami secara keseluruhan yang berada di tanah Palestina, yang hari ini mungkin kita sedikit sekali mendengarkan kabar tentang kondisi saudara kita yang berada di tanah Palestina. فلقد وصف الله سبحانه وتعالى أرض فلسطين في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بأرض البركة، حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya tanah Palestina itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kok tanah Palestina diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah ayat, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Isra ini perjalanan pada waktu malam hari, ya ketika itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi tanah Masjidil Aqsa, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan beberapa tanda kekuasaannya yang berada di tanah Masjidil Aqsa dan sekitarnya kepada hamba-hambanya yang beriman di antara kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Naam ikhwani, innaha qadiyatu Filastin wal Masjid al-Aqsa. Mukhti'un man yadhunnu أن قضية المسجد الأقصى هي خاصة فقط بالفلسطينيين أو سكان أرض فلسطين، إنها قضية الأمة الإسلامية جمعاء، فهي قبلة المسلمين الأولى، وقد صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عام قبل الهجرة، وأيضا صلى لها المسلمون 18 شهرا بعد الهجرة. Kemudian boleh kita pahami sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya perjuangan mempertahankan tanah Palestina, itu bukan serta-merta perjuangan rakyat Palestina saja, tetapi perjuangan Palestina itu adalah perjuangan seluruh kaum muslimin yang berada di seluruh dunia. Kenapa? Karena tanah Palestina itu adalah kiblat di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa, yang Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam di seluruh dunia. Jadi sebelum Masjidil Haram, maka kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. بالمناسبة يعني قبل أن نكمل حديثنا إن شاء الله عن المسجد الأقصى المبارك، لا ننسى أن نهنئكم إخواني المسلمون بحلول شهر رمضان المبارك علينا، الذي أسأل الله تعالى أن يجعله لنا عتقا من النيران. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami pahami, alhamdulillah kita juga hari ini termasuk hamba Allah SWT yang Allah berkahi, karena kita berada di bulan yang penuh berkah ini, yaitu di bulan Ramadan. Secara otomatis kita berada di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang paling pahala. Kenapa? Karena dengan kita memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini, insya Allah akan menjadikan kita hamba-hamba Allah SWT yang bisa masuk ke dalam surganya, dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini juga menjadikan ibadah yang bisa menjauhkan kita dari nerakanya Allah SWT. Allahumma amin, insyaallah. قال الله تعالى في كتابه العزيز:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون. إنه شهر رمضان المبارك الشهر الذي أنزل فيه القرآن والذي خصه الله تعالى بمضاعفة الأجور للناس من عباده المؤمنين. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini, jadi Allah SWT telah mewajibkan puasa Ramadan ini dengan dalam beberapa ayat, ya, ada sekitar 2 ayat yang berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini adalah diwajibkan kepada hambanya, yaitu untuk berpuasa sebagaimana telah diperintahkan. Jadi puasa ini sudah pernah ada di umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, yaitu umatnya sebelum Nabi Muhammad itu sudah pernah diperintahkan untuk berpuasa untuk menjadikan la'alakum tattaqun, agar kalian semuanya nanti menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan dalam ayat lain bahkan dinyatakan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada umatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan petunjuk ini kepada umatnya. Makanya barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan falyasum, maka hendaklah kalian itu berpuasa. Tapi kalau di antara kita ada yang sakit atau safar, maka dia bisa tidak berpuasa dan bisa diganti di hari yang lainnya. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين من بعده أن يتفرغوا تماما في هذا الشهر الكريم لتلاوة القرآن الكريم ترتيلا وختمات، حيث كان أيضا جبريل عليه السلام يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع معه القرآن مرة كل شهر عدا في رمضان، فقد كان يتنزل مرتان يقرأ القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian Bapak sekalian perlu kita paham bersama bahwasanya bulan Ramadan ini bukan cuma disebut sebagai syahrus shaum atau syahrus syam, bukan sekedar bulannya berpuasa, tetapi bulan Ramadan itu juga bisa disebut sebagai bulannya Al-Quran. Makanya kenapa kok bisa disebut sebagai bulannya Al-Quran? Karena ternyata Rasulullah SAW itu mempelajari Al-Quran itu dilakukan ketika di bulan Ramadan, dan ketika itu malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah untuk mengajari atau untuk mentikrar atau mengulangi hafalannya Rasulullah tentang Al-Quran, dan itu terjadi di bulan Ramadan. ومما يميز شهر رمضان المبارك بأنه شهر الجهاد والانتصارات، حيث حقق المسلمون في هذا الشهر المبارك العظيم أهم الانتصارات التاريخية على أعداء الله عز وجل، ولعل أهمها هي معركة بدر الكبرى في العام الثاني من الهجرة، حيث كانت المعركة الأولى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار، وفرق الله بها بين الحق والباطل وهزم الشرك والمشركين. Kemudian bulan Ramadan itu juga dijadikan sebagai bulan jihad, bulan perjuangannya kaum muslimin. Perlu dipahami bersama bahwasanya peperangan yang pernah terjadi di edisi pertama atau peperangan pertama yang pernah dilakukan kaum muslimin, yaitu perang Badar antara kaum muslimin melawan kekuatan kufar orang-orang kafir, ketika itu terjadi di bulan Ramadan, dan itu terjadi di tahun kedua Hijriah atau di tahun kedua setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dilakukan dalam rangka adalah untuk menegakkan kebenaran untuk menegakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. أيضا هناك معركة حطين التي حرر بها صلاح الدين الأيوبي
أرض فلسطين والمسجد الأقصى من احتلال الروم لهم. وأيضا هناك معركة عين جالوت الخالدة التي حقق فيها المسلمون انتصارا كبيرا على قوات التتار والمغول. وأخيرا إخوانكم في غزة خاضوا العديد من الحروب ضد أعداء الله في هذا الشهر الكريم، وكان آخرها هي حرب سيف القدس في عام 2021. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ternyata banyak sekali terjadi peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah peperangan Al-Hittin. Peperangan ini disebut Al-Hittin ketika itu dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan tanah Palestina yang ketika itu dikuasai nyaris sekitar 100 tahun oleh kekuatan Romawi atau kekuatan Nasrani atau pasukan salib yang berasal dari Romawi. Dan ketika itu juga pernah terjadi peperangan yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu peperangan Ainun Jalut. Peperangan Ainun Jalut itu adalah peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin di sekitar tanah Palestina ketika itu melawan kekuatan Gulagu Khan, atau tepatnya adalah anak dari keturunannya Genghis Khan, keturunan Mongol yang ketika itu menguasai hampir 2/3 dunia. Itu dilakukan ketika itu di bulan Ramadan, dan Allah SWT memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan juga yang hampir nyaris setiap Ramadan itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kekuatan Bani Israel atau Yahudi yang berada di tanah Palestina. Itu terjadi di bulan Ramadan. Bukan cuma Ramadan kemarin, tetapi Ramadan hari ini, di malam-malam harinya ketika kaum muslimin melakukan tarawih dan lain sebagainya, itu banyak sekali kekuatan Yahudi itu menghancurkan kekuatan kaum muslimin atau memporak-porandakan kaum muslimin yang berada di tanah Palestina. وبالأمس إخواني المسلمون صدرت قرارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاصب بحق إخوانكم المصلين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، قرار ينص على منع صلاة العشاء والتراويح والفجر في المسجد الأقصى المبارك. والآن إخوانكم يرابطون بداخل المسجد الأقصى المبارك متصدين لقوات الاحتلال بأرواحهم وأنفسهم، يحاولون بشتى الطرق الدفاع عن هذه الأرض المباركة وعن مقدساتهم. Kemudian beliau kita paham bersama Bapak sekalian, dulu pernah terjadi beberapa kali peperangan di tanah Gaza Palestina. Itu peperangan yang paling sangat dahsyat, itu adalah terjadi di tahun 2021 atau tepatnya 2 tahun lalu, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ketika itu kaum muslimin mau lebaran Bapak sekalian, 2 tahun yang lalu itu kaum muslimin yang berada di Gaza itu dibombardir habis-habisan oleh tentara Israel yang menghancurkan seluruh bangunan-bangunan penting yang miliknya kaum muslimin di tanah Gaza. Insya Allah nanti akan kami tampilkan sedikit bagaimana mereka menghancurkan bangunan-bangunan tadi. Kemudian Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini kaum muslimin yang berada di tanah Gaza, di tanah Masjidil Aqsa, itu mereka berusaha sholat di dalam Masjidil Aqsa. Tetapi hari-hari ini, malam-malam hari ini, jadi Ramadan sekarang Bapak sekalian, itu kaum muslimin itu tidak bisa melaksanakan sholatnya di dalam Masjidil Aqsa yang disebabkan karena mereka dihalangi dengan penghalangan yang sangat luar biasa oleh kekuatan Zionis Israel, sehingga orang-orang luar yang mau sholat di dalam Masjidil Aqsa itu tidak bisa mendatangi Masjidil Aqsa. Jadi di jalan itu sudah dicegati oleh tentara-tentara Zionis Israel, dan mereka yang berada hidupnya di sekitar Masjidil Aqsa yang mau sholat itu mereka juga dihalang-halangi dan dibubarkan, sehingga kaum muslimin dari beberapa sisi itu mencoba melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Kenapa? Karena kekuatan Zionis Israel itu mereka bersenjatakan lengkap, sedangkan kaum muslimin itu cuma bersenjatakan batu-batu yang bisa mereka ambil di tanah di tempat-tempat sekitar mereka. ولقد تم اعتقال الكثير من الشبان والشيوخ ومنعهم من الاقتراب من المسجد الأقصى. وفي هذا الوقت وحاليا الذين يقومون بالدفاع عن المسجد الأقصى هم أخواتكم المرابطات داخل المسجد، هن الذين يتصدين الآن لقوات الاحتلال الإسرائيلي. نسأل الله لهن الثبات والبركة والقدرة على الدفاع عن هذا المسجد الكريم. Kemudian Bapak sekalian, ketika mereka melakukan penyerangan yang luar biasa tadi, akhirnya nanti yang menjadi
korban itu bukan orang-orang yang di usia produktif, tetapi yang menjadi korban rata-rata adalah nanti adalah para anak-anak dan juga orang-orang yang sudah tua di antara kaum muslimin. Tetapi meskipun mereka itu mendapatkan perlawanan dengan senjata yang lengkap yang mereka miliki, tetapi kaum muslimin itu meskipun tidak bersenjatakan senjata sebagaimana senjata mestinya, tetapi kaum muslimin itu memiliki senjata, yaitu senjatanya adalah iman mereka. Dengan iman mereka dan dengan kekuatan hati mereka, mereka mencoba mempertahankan tanah Palestina, mereka mencoba tetap mempertahankan Masjidil Aqsa dari cengkeraman Yahudi Israel. Ayyuhal muslimun, Filistin كانت عبر التاريخ وما زالت هي أرض الجهاد وأرض الصراع الدائم مع أعداء الله عز وجل. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأرض وعن أهلها قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ومن حاربهم وهم في ذلك إلى يوم الدين. ثم سئل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Kemudian Bapak sekalian perlu kita pahami, ternyata tanah Palestina itu adalah tanah perjuangan untuk seluruh kaum muslimin, yang baik yang berada di Palestina maupun yang berada di luar. Karena sejarah mencatat dari sejak zamannya Abu Bakar, sejak zamannya Umar bin Khattab, tanah Palestina itu menjadi tanah terjadinya banyak peperangan, direbutkan oleh banyak agama ketika itu, dan bahkan itu terjadi sampai hari ini. Makanya tanah Palestina itu adalah sebagai tanah jihad melawan kekuatan orang-orang kafir atau melawan kekuatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah sebuah hadis pernah Rasulullah itu bersabda, nanti di akhir zaman, di zamannya kita ini Bapak sekalian, akan tetap ada segolongan dari umatku, kata Rasulullah, yang mereka itu zahirina al-haq, mereka itu tetap berada di atas kebenaran, dan mereka tidak takut dari orang yang mencela, dan mereka juga tidak takut dari orang yang menghinakannya atau orang-orang yang menyelisihnya, dan mereka akan tetap di atas kebenaran dengan jihad yang mereka lakukan itu sampai datangnya hari kiamat. Makanya para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Mereka orang-orang yang menjadi hamba-hamba pilihan ini. Mereka adalah orang-orang yang berada di Masjidil Aqsa dan orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Aqsa. أما بالحديث عن قطاع غزة الصامد فإنه والله ينطبق على أحوال السكان هناك قول الله سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kemudian kami berbicara sedikit Bapak sekalian tentang kondisi saudara kami yang berada di tanah Gaza Palestina. Gaza itu adalah yang beliau hidup di dalamnya, Syekh Ahmad Zionis ini hidup di dalamnya, dan Gaza itu yang sampai detik hari ini masih bertahan dan tidak bisa disentuh oleh kekuatan Zionis Israel. Meskipun dari atas mereka menghancurkan, tapi secara militer darat mereka tidak bisa masuk. Makanya sangat ditakuti. Nah, kemudian kenapa kok mereka ini menjadi Gaza itu sangat ditakuti dan mereka sangat tabah, teguh, kokoh, tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan Zionis Israel, karena mereka berkeyakinan dengan salah satu sebuah ayat dari Al-Qur'an yang mengatakan, sungguh kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian hamba-hambaku minal ju'i. Jadi dari rasa lapar, dan kami juga akan menguji dari hamba-hambaku ini dari kekurangan jiwa mereka, kekurangan harta mereka, kemudian kekurangan buah-buahan, jadi tanaman tidak tumbuh dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengatakan,
wa basyiril sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang memiliki kesabaran. Siapa hamba Allah yang memiliki kesabaran ini? Mereka adalah ketika tertimpa musibah itu hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita hanya miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan doa terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka inilah orang-orang yang insya Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang menjadi keyakinan saudara kita yang berada di Gaza Palestina untuk tetap tinggal di wilayah negaranya yang tidak luas itu, mempertahankan tanah Palestina. Di Gaza اشتد الحصار على الناس من جميع الأنحاء وضاق عليهم الرزق ويتم استخدام القوة المفرطة بحقهم، فيتم قصف المباني بشكل كامل على رؤوس ساكنيها، ويتم تجديد الحصار ومنع المصابين والمرضى من العلاج في الخارج، يتم منع الناس من السفر ويمنع إدخال المساعدات الطبية للناس. Kemudian perlu kita pahami, tanah Gaza ini Bapak sekalian sudah dikuasai kaum muslimin, tapi dikepung dari berbagai arah. Di daratan itu dibangun tembok pembatas sekitar 700 km panjangnya. Jadi temboknya itu tembok baja. Jadi kalau mobil ditabrakkan, bukan temboknya yang runtuh, tapi mobilnya yang hancur. Ini dibangun oleh Zionis Israel. Dibangun tembok yang sangat tinggi, di atasnya sudah diintai dengan kamera pengintai oleh Zionis Israel. Kemudian bukan cuma tembok itu, di lautan pun juga sama dilakukan seperti itu. Di lautan itu kaum muslimin cuma diberi hak 10 km dari bibir pantai, selebihnya dikuasai oleh Zionis Israel. Selain itu Bapak Ibu sekalian, sudah dikepung dari darat dan lautan. Kaum muslimin yang tinggal di Gaza Palestina ini, mereka pintu-pintu rezekinya itu ditutup karena untuk mencari pekerjaan keluar itu tidak bisa, dan akhirnya mereka cuma bertahan dan mempertahankan pekerjaan yang ada di wilayah Gaza Palestina. Itu saja. Kemudian mereka orang-orang Israel itu membombardir, selalu memberikan serangannya dengan pesawat militer mereka itu untuk menghancurkan wilayah-wilayah yang berada di Gaza Palestina. Dan juga kaum muslimin yang berada di wilayah Gaza Palestina ini ketika mereka mendapatkan serangan yang brutal dan lain sebagainya tadi, dan ketika mereka ingin berubah dan lain sebagainya, itu tidak bisa mendapatkan akses pengobatan untuk keluar Gaza. Jadi pengobatannya cuma berada di wilayah Gaza Palestina, dan mereka juga tidak bisa melakukan safar atau bepergian jauh untuk keluar dari Gaza Palestina. Perlu dipahami, Gaza itu wilayahnya kecil. Kalau kita itu berjalan mengitari wilayah Gaza itu satu wilayah itu cuma sekitar 1,5 jam, atau bahkan mungkin yang rada cepat bisa cuma sekitar 1 jaman. Itu sudah kemput semuanya. ولكن ما يعزز صمود الناس هناك هو معرفتهم التامة وثقتهم العالية بإخوانهم المسلمين الذين يدعمونهم بشكل متواصل، وخصوصا من دولة إندونيسيا الشقيقة التي أحمل إليها سلاما خاصا من أهل غزة وسكانها لما يقدموه لنا من مشاريع مساعدات وخدمات تسر الجميع، وإعمار للمساجد وسقي الماء. وأختم حديثي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في ماله وأهله فقد غزا. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الصدقات فقال: إنها سقي الماء. هذا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian yang terakhir beliau menyampaikan Bapak sekalian bahwasanya meskipun kami itu berjuang di tanah Palestina, tetapi ternyata kami itu tidak merasa sendirian. Ternyata banyak sekali saudara kita yang memberikan bantuan terbaik
bagi saudara kami yang berada di tanah Palestina, terutama dari di wilayah Gaza Palestina. Di antara mereka adalah orang-orang Indonesia yang memiliki jiwa kedermawanan yang sangat tinggi sekali dan memberikan yang terbaik bagi saudara kami yang berada di tanah Palestina. Mereka membangun sekolahan, membangun masjid yang berada di tanah Gaza Palestina, kemudian mereka memberikan sumber air bersih dan lain sebagainya. Maka ini seperti sabdanya Rasulullah, yang Rasulullah itu pernah bersabda, barang siapa yang sudah merencanakan untuk pergi ke medan peperangan tetapi dia belum pernah pergi tetapi sudah siap-siap untuk pergi, maka dia sudah tercatat sebagai pejuang atau mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyiapkan perbekalan atau mencari rizki untuk keluarganya, maka pada hakikatnya dia sudah mencari rizki, maka pada hakikatnya dia sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena sudah mencarikan rizki untuk keluarganya dengan cara yang halal. Kemudian dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah bersabda, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama yang bisa kami lakukan? Kata Rasulullah, beliau mengatakan, yaitu memberikan minum kepada saudara kita yang sedang membutuhkan. Dan di antara yang bisa kita lakukan memberikan minum bagi saudara kita, itu adalah saudara kita yang berada di tanah Gaza Palestina. Berikut Bapak Ibu sekalian, kami tampilkan sedikit bagaimana sebenarnya kondisi saudara kita itu di tanah Palestina, biar kita tahu ternyata kita itu sekarang itu kayak sisa makanan. Mereka itu jangankan makanan, sahur itu kadang tidak ada makanan, gitu ya. Jadi jangankan air putih itu beli, Pak. Air putih itu mahal harganya di mereka. Jadi kadang sahur itu ya nenek jeruk ya jeruk satu, kalau ada kurma ya cuma kurma satu, kalau nggak ada ya memang tidak berbuka. Dan tanahnya itu sangat sangat sedikit sehingga mereka pun tidak bisa mendapatkan akses lebih untuk bisa mendapatkan rizki yang cukup. Berikut kami tampilkan pripun gambaran saudara kita yang berada di tanah Palestina. Mic-nya bisa masuk ya suaranya. Ini Bapak sekalian, ini peperangan peperangan yang biasa yang terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, itu tepatnya di bulan Ramadan, ya. Ini tepatnya di bulan Ramadan, dan ketika itu ini gedung ini adalah gedung berita, Bu, Pak, ya. Gedung berita internasional yang menginfokan tentang kondisi Gaza Palestina kepada ranah internasional, tetapi diratakan dengan tanah oleh kekuatan Zionis Israel. Ini di kotanya Gaza. Luas kotanya itu cuma sekitar 350 km persegi. Itu cuma berapa kabupaten, Sukoharjo sekali, Klaten mungkin seperti itu. Jadi tidak luas, tetapi itu wilayah yang sangat ditakuti oleh Zionis Israel. Jadi setelah rumah ini diratakan, Bu sekalian, itu biasanya masyarakat itu kemudian mencoba menyelamatkan kaum muslimin yang bisa diselamatkan di tanah Gaza Palestina. Ini Ramadan, ya. Ini dibombardir habis-habisan, ya. Sekitar tahun 2001. Hari-hari ini pun juga sama sebenarnya, tapi intensitasnya agak berkurang, Bapak sekalian. Tapi mereka akan melakukan itu. Ini rudal bom, ya, dijatuhkan dari Israel ke tanah Gaza Palestina, dan kaum muslimin di Gaza pun juga membalasnya dengan hal yang sama, biar mereka juga punya keberanian, ya. Jadi itu bukan lampu murub, bukan kembang api, Pak, tapi itu bom yang dijatuhkan ke tanah Gaza Palestina. Nah, ini setelah serangan biasanya banyak bangunan yang roboh, kemudian banyak kejadian yang sangat memilukan bagi yang menimpa kaum muslimin, ya. Ini rudal, Bapak sekalian. Jadi ini ditembakkan, dan ini terjadi di malam hari raya Idul Fitri, ya. Besok bakdo seharusnya bukannya bakdo makanan, tetapi mereka bakdo
menghadapinya dengan rudal yang luar biasa. Ini masjid setelah dihancurkan, dijatuhi bom, diserang oleh Zionis, masjidnya itu runtuh. Dan ini ada seorang lelaki itu sedang adzan sholat, sedang adzan sholat. Nah ini biasanya korbannya itu yang menjadi korban rata-rata ketika itu anak-anak. Kenapa anak-anak yang jadi korban? Ya karena anak-anak tidak tahu jalan keluar rumah aja, tidak tahu gitu ya. Maksudnya jalan keluar sini itu sampai bawah atau tidak. Kalau dewasa kan bisa agak lari. Kalau yang kecil ini nyaris tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya yang jadi korban rata-rata adalah anak-anak. Yang kita bayangkan bagaimana kalau itu seperti anak kita misalnya. Padahal kejadian semacam ini Bapak Ibu di sana itu hampir nyaris setiap hari ada. Ini cuma gambar yang mewakili mawon. Ini nyaris setiap hari itu ada di antara saudara kita yang berada di tanah Gaza di Palestina. Dan mereka semuanya adalah saudara kita. Kenapa kok anak-anak ini tidak bisa selamat Bapak sekalian? Peralatan kesehatan yang berada di Palestina yang dikendalikan kaum muslimin itu masih terbatas. Kalau di Gaza itu pernah dibangun rumah sakit namanya Rumah Sakit Indonesia. Yang membangun adalah rakyat Indonesia. Ketika itu diprakarsa oleh Mercy, salah satu lembaga kesehatan Indonesia membangun rumah sakit di sana. Itu didananya dikumpulkan dari segenap kaum muslimin, termasuk kayak kita yang tadi dikumpulkan jadi satu, dibangunkan rumah sakit milik bersama, maka dinamai Rumah Sakit Indonesia. Tapi itu pun juga tidak menutup kebutuhan kesehatan di sana. Bisa dilihat ini warga yang rumahnya dihancurkan, menyelamatkan keluarganya, tapi diselamatkan tapi juga tidak selamat bahasanya nggak tadi. Jadi di dalam rumah sudah terkena bom dan sebagainya, hancurlah rumahnya, keluarganya juga keluarganya semuanya bahkan nyaris tidak selamat. Ini anak-anak Palestina yang menjadi korban, rata-rata anak-anak ya, dan juga beberapa orang dewasa, terutama orang-orang yang sudah sepuh. Kalau lari mereka tidak bisa lari dengan baik dan lain sebagainya. Ini anak-anak gue. Jadi kalau kita menikmati hidup luar biasa, masih bisa sandat nawa, tapi mereka itu kadang setiap hari nyaris nangisnya itu antara air mata dan darah. Di antara kaum muslimin yang tertimpa musibah yang tidak bertubi ini. Dan ini rumahnya hancur biasanya semacam ini Pak, Bu. Jadi mereka harus pergi kemana tidak tahu. Ini tinggal satu anaknya. Mungkin istrinya, anaknya yang lain itu mungkin sudah hancur bersama bangunan yang hancur tadi. Termasuk Syekh ini pernah kena bom Bu. Syekh beliau ini. Jadi bom jatuh, rumah runtuh, niki sininya kayak patah. Makanya beliau ini silo kayak jenengan awake dhewe ini mboten saged. Tidak bisa. Jadi duduknya duduk kayak atahiyat pertama nih kali. Jadi tidak bisa duduk. Ini banyak menimpa saudara kita yang berada di sana. Ini cuma sedikit gambaran. Nanti kalau pengen ngecek informasi ini nanti bisa dicek di Amal Cinta Al-Aqsa, baik di YouTube, baik mungkin di website resmi kami Infak Palestina, atau mungkin di media sosial kami tentang Amal Cinta Al-Aqsa. Ini beliau Pak Ustaz. Lihat nomor wajahnya Kang Pangling mboten? Niki beliau. Jadi beliau ini juga termasuk tim kita untuk menyalurkan bantuan ke Palestina, yang berada di sana. Ini kita mendistribusikan bantuan kemanusiaan yang berupa air bersih. Perlu dipahami, air bersih Palestina, Gaza Palestina itu 97% itu tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Kenapa? Karena tembok pembatas yang dibangun 700 km tadi itu bawahnya dialiri limbah dari tanah yang dikuasai oleh Zionis. Jadi limbah pabrik dan sebagainya itu dialirkan ke bawah tanahnya kaum muslimin. Makanya tanah di bawah ngeten iki itu sudah mengandung bahan kimia. Jadi ketika dikonsumsi itu bisa merusak ginjalnya anak-anak kaum muslimin, bahkan orang-orang dewasa. Makanya mereka tidak mengkonsumsi air yang langsung dari bawah langsung. Airnya harus diolah dulu biar airnya bisa biar menjadi baik. Dan airnya itu akhirnya setelah diolah kan semua rumah tidak ada air. Akhirnya disetori Bapak sekalian. Dan untuk menyetori ini butuh dana besar, butuh mobilnya,
per rumah butuh tangkinya, butuh air bersihnya, dan mereka harus setiap hari minum. Kalau kita satu tandon air 500 liter itu bahkan cuma sehari 2 hari habis itu untuk mandi dan sebagainya. Mereka mandinya tidak menggunakan air ini, Pak. Ini air cuma digunakan untuk minum dan masak saja. Dan air semacam satu tangki yang tinggi, kalau itu 500 liter, itu mungkin bisa bertahan 1 bulan bahkan sampai 2 bulanan, 1,5 bulan. Okay. Kenapa? Tidak ada air yang baik untuk bisa dikonsumsi oleh mereka. Dan rumah ini para pengungsi, Pak, bisa dilihat itu rumahnya itu cuma seng gitu ya. Bahkan atapnya juga cuma seng gitu ya. Bahkan kadang ada yang kain, atapnya juga ada yang kain. Kenapa? Ya karena memang tidak ada rumah dan tidak ada dana yang dipakai untuk membangun rumah. Okay. Dan selang ini panjang, Pak. Selang ini panjang karena pemukimannya itu padat. Jadi isinya para pengungsi, ya. Itu menyalur ke selang itu mobil tidak bisa masuk. Yang masuk itu cukup selangnya saja. Ya, ini diisikan ke setiap bangunan yang berada di wilayah atau para pengungsi yang ada di wilayah Palestina di tepi-tepi perbatasan. Ya, jadi kita mencoba memberikan bantuan tangkinya, mobilnya kita berusaha menyediakan sampai airnya itu disetori sampai nanti tandon semacam ini biasanya untuk bisa sekian keluarga. Ya, ini yang kita lakukan. Yang kita bayangkan, bagaimana kalau seandainya itu kita dijajah Belanda, itu kondisinya tidak sedahsyat ini, Pak. Ya, kita bisa mendapatkan air bersih itu sangat mudah ketika dijajah Belanda. Dijajah Jepang pun kita mendapatkan konsumsi makanan masih sangat hebat, luar biasa. Tapi saudara kita di sana tidak sebagaimana kita, ya, karena mereka dikepung dari berbagai sisi. Makanya di bulan Ramadan ini kami mempunyai banyak program, Bapak sekalian. Di antaranya adalah distribusi iftar. Ini baru kita lakukan sejak awal Ramadan kemarin, ya. Bantuan dari segenap kaum muslimin sudah mencoba kita salurkan langsung karena kita sudah punya kantor perwakilan di sana, sehingga tinggal ditransfer, nanti sana sudah mendistribusikan bantuannya. Menu kayak gini, Pak, itu termasuk menu luar biasa bagi saudara kita di sana. Ya, kalau kita kan biasa ngerti, kita itu ada takjilan di masjid, nasi box saja itu ya orang yang masjid, tapi ngomong banyak makanan. Kalau mereka semacam itu termasuk menu luar biasa. Bahkan ada seorang pengungsi, Bapak sekalian, umurnya itu sekitar 15 tahun. Ketika ditanya sudah pernah makan daging itu balik bertanya, daging itu apa gitu. Jadi belum pernah tersentuh yang namanya daging itu apa. Kenapa? Karena memang tidak ada yang dimakan dan kondisinya sangat mengenaskan seperti itu. Dan ini makanya bantuan-bantuan semacam ini diantar ke rumah-rumah penduduk yang itu adalah rumah-rumah pengungsi, ya. Pengungsi yang mereka membangun bahasa kita nih gubuk emplek yang sangat sederhana untuk mereka tempati. Niki disalurkan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ini pengungsi, Bapak sekalian, bisa dilihat bangunannya, sederhananya, kekurangannya, ya. Bahkan satu ruangan yang ukuran kadang 6x6 itu kadang dihuni sekitar 10 orang, 12 orang, nanti nih, Pak. Jadi sangat sempit sekali, ya. Mereka pun masak juga tidak menggunakan gas, Bapak sekalian. Gas itu kalau di sana itu 3 kilogram kayak kita nih, Niko harganya bisa menyentuh 350.000. Ya, semen satu sak itu, ya. Itu bisa menyentuh, kalau kita 50 di sana bisa sampai 500.000. Semuanya serba mahal dan duit goleane angel. Ya, ini Masya Allah, ini kita aja kalau di sana tidak tahu kita bisa bertahan atau tidak, tapi mereka saudara kita ini bisa bertahan luar biasa. Di itu program, Pak, termasuk program yang berikutnya, kita hari ini juga punya program untuk membangun masjid di tengah Gaza. Di tengah Gaza itu ada masjid namanya Masjid Syuhada. Ada masjid Syuhada. Bisa dilihat bangunan di sana. Ini di kota nih. Kenapa kok bangunannya tingkat-tingkat, Pak Bu sekalian? Karena mau bangun nyamping ranek tanah. Jadi satu keluarga itu bangunnya ke atas.
Jadi satu keluarga punya anak 5, itu nanti dibangun ke atas lantai 1, 2, 3, 4, 5. Kayak beliau ini Syekh ini di Gaza Palestina itu dia menempati lantai keempat. Jangan dibayangkan lantainya besar, bangunnya besar banget, dan kadang cuma 5 kali 5, 6 kali 5, itu menempati ke lantai keempat. Kenapa dibangun ke atas? Karena Israel lemah lagi, bangunnya ke atas. Nanti kalau dirobohkan dari atas, diserang Zionis Israel, ya sudah satu keluarga habis semua. Satu keluarga habis semua. Nah, ini masjid ini adalah masjid syuhada. Kenapa disebut sebagai masjid syuhada? Karena di dalamnya lahir banyak syuhada. Dulu masjid ini, jadi antara masjid dengan tembok pembatas yang dibangun Israel tadi itu jaraknya cuma sekitar 3 kilo. Dulu kaum muslim itu sering maju untuk menghadapi kekuatan Zionis Israel, tentara-tentaranya gitu ya. Banyak yang ditembak dan banyak yang sakit terkena tembakan tadi, dibawa ke masjid ini, akhirnya ada yang meninggal. Di antara mereka banyak yang meninggal. Makanya masjid ini kemudian disebut sebagai masjid syuhada. Gitu ya. Kemudian Bapak sekalian, masjid ini pernah dihancurkan oleh Zionis Israel tahun 2008. Itu sudah, ini lantai 3 loh ya, muat jamaahnya itu sekitar 7.000-an jamaah. Tapi kalau di bulan Ramadan, terutama akhir-akhir Ramadan, itu bisa 10.000 jamaah lebih. Sholatnya pada di luar kayak gini, Pak. Masjidnya tidak muat. Jadi mereka sholat di luar, di jalan-jalan gitu, mereka pada sholat di masjid sini. Nah, kemudian masjid ini pernah dihancurkan tahun 2008 oleh Zionis Israel, Pak. Dibom, hancur rata dengan tanah, dibangun lagi kaum muslimin. Dibangun lagi. Setelah dibangun jadi bagus, ditempati lagi, dibom lagi, dihancurkan tahun 2014. Kemudian dibangun lagi oleh kaum muslimin sekitar tahun 2017 sampai hari ini. Masjid ini belum selesai dengan total anggaran ketika itu sekitar 11 miliar, Pak. Kenapa kok mahal? Aslinya kan bangunan seperti itu mungkin 2-3 miliar saja cukup. Kenapa mahal? Karena di sana itu sumber bangunan, bahan bangunan itu dijual dengan sangat mahal. Kalau ini adalah salah satu mahasiswa Indonesia, tapi dia berasal dari Gaza Palestina. Berasal dari Palestina, sekolah di Indonesia, dan dia termasuk salah satu tim yang ikut mendistribusikan bantuan dari kaum muslimin Indonesia untuk saudara kita di tanah Gaza Palestina. Gitu Bapak sekalian. Informasi ini tentunya kita ingin memberikan bantuan terbaik bagi saudara kita di tanah Palestina. Ini adalah bagaimana kita ada rasa mereka adalah saudara kita. Indonesia merdeka itu tidak lepas dari Palestina, Bapak sekalian. Dulu yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, negara pertama, setelah merdeka itu butuh pengakuan internasional, Pak. Ketika itu Indonesia tidak ada yang mengakui Indonesia itu merdeka. Yang mengakui negara pertama mana? Palestina. Palestina yang pertama mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika itu ada seorang ulama namanya Muhammad Toha Husaini. Itu ulama internasional yang tiap hari mendaungkan tentang Indonesia agar mendapatkan kemerdekaannya. Setelah merdeka, dia yang pertama kali menggaungkan Indonesia merdeka. Sudah merdeka, itu digaungkan di ranah internasional. Sampai beliau diburu ketika itu Belanda dan Inggris untuk ditangkap atau bahkan untuk dibunuh. Makanya Indonesia ini tidak bisa lepas dari saudara kita di tanah Palestina. Bahkan proklamasi kemerdekaan, biaya untuk proklamasi sebagian dananya adalah dari saudara kita yang berada di tanah Palestina ketika itu. Karena ketika itu belum terjajah secara menyeluruh. Tetapi tahun 1948, jadi 3 tahun setelah kita merdeka, itu giliran sana dijajah oleh Zionis Israel. Sebelumnya sudah dijajah Inggris, cuma bagian terkecil dari utaranya Palestina. Setelah itu diserahkan kepada Israel. Setelah itu meluas sampai detik hari ini. Kalau ketika itu 1948 tanah Indonesia, tanah Palestina itu 90% meng-ACC sekian program ini akan menjadi bagian dari pahala segenap kita, saudara kita di kaum muslimin. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kami punya sedikit kenang-kenangan. Nanti kalau ingin ikut berdonasi, kita ada shell semacam ini, nanti bisa menjadi milik jenengan dan dipakaikan langsung oleh beliau Syekh Ahmad Yunis insyaallah. Yang kedua, kita juga ada Al-Quran Bapak sekalian. Nanti kalau seandainya jenengan ingin berdonasi bersama kami, juga kami ada gambar semacam niki. Ini adalah gambar Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Kita ada semacam ini. Nanti mudah-mudahan itu
menjadi milik jenengan, dan ini bagian dari keikutsertaan kita untuk saudara kita di tanah Palestina. Untuk menyingkat waktu, kami tawarkan biar program soleh ini nanti bisa menjadi pahala Bapak Ibu sekalian. Dan apakah bantuannya harus uang? Apakah harus cash mboten? Bisa ditransfer, bisa dicicil. Yang kedua, apakah harus uang mboten? Kemarin ada yang donasi emas, Pak. Emas batang itu pernah ada yang pernah donasi motor juga pernah ada pernah donasi mobil juga pernah ada, Pak. Tapi apakah itu nanti dibawa ke sana mboten? Nanti kita uangkan, uangnya aja yang sampai ke sana. Nanti disalurkan sesuai dengan kebutuhan saudara kita di tanah Palestina, insyaallah. Dan mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita peduli dengan saudara kita di tanah Palestina. Mungkin ada dari Bapak Ibu pengen berdonasi dari harta terbaik kita ini sekitar 5 juta. Mungkin wonten? Dari harta terbaik kita ini, mudah-mudahan Allah SWT memberkahkan rezeki kita. Oke, apalagi ini kita lakukan di pagi hari. Nanti jenengan kuatnya berapa, monggo, tidak pun tidak masalah. Kita tidak ada paksaan dalam melakukan amal soleh, karena akad kita ini dengan Allah, insya Allah. Kita pun juga cuma sebagai lembaga perantara mawon yang menyalurkan, mendistribusikan bantuan segenap kaum muslimin kepada saudara kita di tanah Palestina. Mungkin ada Bapak sekalian yang pengen berdonasi 5 juta dari harta terbaik kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah berkahnya rezeki, insyaallah. Ya, mudah-mudahan menjadi wasilah berkahnya rezeki kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wonten? Saya turunkan Bapak sekalian. Mungkin ada pengen donasi 3 juta dari harta kita. Harta yang nanti suatu saat, kalau uang itu, Pak, kan Allah itu nanti akan menyanyikan umurmu, mudamu untuk apa, gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau uang ini beda. Uang ini nanti akan ditanyakan harta kita itu dapatnya dari mana, dibelanjakannya kemana, depan belakang ditanyakan. Makanya dapatkan dengan cara yang soleh, salurkan dengan cara yang soleh, insyaallah. Wonten yang pengen ikut serta 3 juta dari harta yang Allah amanahkan kepada kita. Wonten 3 juta Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada, saya turunkan, ya. Ada yang pengen donasi 2 juta dari harta kita, Bapak Ibu sekalian, 2 juta. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah berkahnya rezeki kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti mudah-mudahan menjadi tabungan terbaik di akhirat. Apalagi dilakukan di pagi hari, ya. Di pagi hari itu Rasulullah pernah bersabda, Fakiru bisodakoh, yang sedekah niku isu-isu, kata Rasulullah. Kenapa? Fa innal bala, sesungguhnya bala, bencana itu tidak akan menimpa mereka yang bersedekah di pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari itu hatinya masih bersih, masih belum tercampur dengan yang lain. Ketika itu memberikan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan. Ini berkahnya rezeki luar biasa. Wonten Bapak Ibu sekalian, 2 juta saya turunkan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau masih ada yang atasnya tidak apa-apa, ngacungnya nanti. Mungkin ada pengen donasi 1,5 juta dari harta kita. Mudah-mudahan ini menjadi berkahnya rezeki kita. 1,5 juta. Nggih, kalau para sahabat dulu boleh nggak menampakkan amal di hadapan orang lain? Kalau dalam hadis innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung amal nih kok. Enten sebuah hadis ini pernah disyarah beberapa ulama. Syekh Utsaimin itu mengatakan ngeten, ada salah satu ulama mengatakan ngeten, boleh jawazu idhalil amal, boleh menampakkan amal kepada orang lain, tujuannya memancing orang lain melakukan amal yang sama, okay? Dan pahalanya bahkan lebih besar. Kenapa? Bisa memancing yang lainnya melakukan amalan yang sama. Wonten yang pengen donasi 1,5 juta Bapak sekalian, ini kalau santai mawon, bukan satu gang 1,5 juta wonten dari harta yang Allah titipkan kepada kulolan panjenengan sami. Saya turunkan, ya, saya turunkan. Mungkin ada pengen donasi 1 juta dari harta kita Bapak sekalian, 1 juta. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka pintu rezeki kita di awal bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi pahala yang selalu kita yang nanti kita tabung di
akhirat dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wonten yang pengen donasi 1 juta. Siapa tahu di antara kita ada yang seperti Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu pernah mendonasikan seluruh hartanya, Pak. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab itu ya, itu Umar itu kan rumahnya aja cuma dari pelepah kurma, Pak. Yang turu kadang naik ngisor ngewit, kadang yang turu sebelum duhur itu naik serambi Masjid Nabawi. Tapi Masya Allah, Umar itu ternyata sangat kaya raya, Pak. Beliau ini punya kekayaan 70.000 properti. Ya, itu kalau dirupiahkan itu sekitar 11,2 triliun. Umar itu pernah berdonasi di jalan Allah itu separuh dari hartanya digunakan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mungkin ada Bapak sekalian pengen donasi 1 juta dari harta terbaik kita. Ya, kalau malu-malu mengapa mungkin bisa nanti. Masih ada? Wonten? Saya turunkan Bapak sekalian. Ada yang pengen donasi 500.000 dari harta kita. Ya. 500.000. Masya Allah Bapak. Bisa masuk Pak? Kita berikan kenang-kenangannya insya Allah. Mudah-mudahan ini juga menjadi cara memancing yang lainnya melakukan amal soleh yang sama. Pak Rashid, biar dibayarkan saya, kita ada sedikit kenang-kenangan. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi wasilah berkahnya rezeki insya Allah. Ribuan? Oh nanti aja. Okay. No. Ada lagi? Fadal, Bapak masih ada yang pengen donasi 500.000 dari harta terbaik kita? Masih ada Bapak sekalian? Mudah-mudahan ini pagi yang baik. Ibu-ibu ada? Ada yang pengen seperti Khadijah ibu-ibu? Khadijah itu penguasa bisnis di Mekah, ya. 2/3 bisnis Mekah itu miliknya Khadijah ketika itu, Pak. Mekah nih, kota nih, Pak. 2/3 itu berarti sekitar 70%-nya. Ya. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah, semua hartanya itu digunakan untuk berjuang bersama Rasulullah. Ya. Bahkan meninggalnya Khadijah itu tidak punya kain kafan yang digunakan untuk mengkafani, Pak. Ya. Padahal tadinya kaya raya loh, Pak. Misalnya duding saja itu jadi barang bahasanya ngoten nih. Tapi setelah mau meninggal itu tidak punya apa-apa. Pakaiannya Khadijah yang dipakai itu tambalannya berapa? Sekitar 82 tambalan. Ya, meninggalnya Khadijah. Masya Allah ya. Tapi uangnya semuanya digunakan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini cara Allah menjaga hartanya biar sampai ke akhirat insya Allah. Kalau kita insya Allah suka harta, suka betul Pak? Nah kalau suka berarti hartanya biar menemani kita sampai di akhirat insya Allah. Masih ada Bapak sekalian yang donasi 500.000 dari harta terbaik kita? Masih ada Ibu wonten yang mau donasi 500.000? Di Putra ada panitianya, ya, di Putri juga ada panitianya. Nanti kalau ada yang donasi bisa menghubungi kami di Putri wonten Bu, ya. Nanti bisa menghubungi beliau, insya Allah itu menjadi rizki terbaik kita yang kita donasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Mumpung ini sampai di pagi hari. Oh, okay. Alhamdulillah Ibu sudah ada satu, insya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan menjadi wasilah berkahnya rizki. Okay. Nanti insya Allah kenang-kenangannya kita berikan terakhir, insya Allah. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Gitu nggih? Masya Allah Ibu ada lagi. Masya Allah. Ini Mbak bagian admin bisa dihubungi. Mungkin kali Mbak Bu nggih. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi wasilah berkahnya rezeki kita di sisi Allah SWT. Bapak-bapak masih ada 500.000 dari harta terbaik kita. Nggih. Mudah-mudahan itu harta kita tidak berkurang. Kata Rasulullah, yang kusul malu bisodakotin, mana kosong malu bisodakotin. Uang itu tidak akan berkurang kalau seandainya kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cara kita untuk memberkahkan rizki yang Allah amanahkan kepada kita. Masih wonten Bapak-Ibu sekalian?
Masih ada? Nah, nanti ngeten Bapak Ibu sekalian, saya yakin masih banyak, saya yakin, insya Allah ya. Nanti setelah kami akhiri, kalau masih ada yang pengen ikut serta amal soleh ini, berapapun jumlahnya, nanti bisa menghubungi admin kami yang ada di depan. Nanti insya Allah akan kita lakukan pendataan, termasuk ibu-ibu mungkin menawi masih ada, bisa menghubungi admin kami yang putri, insya Allah ada. Dan mudah-mudahan itu bagian dari wasilah cara kita mempertanggungjawabkan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ngapunten, saya kemarin pernah melakukan penggalangan ngeten iki di masjid dekatnya Ustadz Busro Mukodas, ngetes Pak ya? Niko dulu ketua Nawah, termasuk napa beliau pengurus intinya di Muhammadiyah nih. Niku napa? Tadinya ngaco cuma beberapa, setelah kita tutup ternyata banyak sekali yang ingin ikut serta amal soleh ini. Mudah-mudahan itu kita juga bisa melakukan hal yang sama insyaallah. Ngoten nggih. Kita tutup dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh beliau Syekh Ahmad Yunis. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا القناعة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم صوب رأيهم وسدد رميهم. اللهم مكنهم من رقاب عدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد اليهود المجرمين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. وارزقنا صلاة فيه يا أكرم الأكرمين.
أو شهادة على أعتابه محررين منتصرين. اللهم أهلك اليهود الغاصبين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan doa ini Allah kabulkan semua doanya. Kemudian di antara doa tadi beliau menyampaikan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan rezeki yang kita berikan kepada kita ini menjadi berkah, menjadikan ketika kita lapar dengan rezeki itu bisa mengenyangkan kita, dan doa-doa kita mudah-mudahan termasuk doa yang didengarkan oleh Allah SWT. Dan kita juga berdoa agar saudara kita di tanah Palestina bisa segera mendapatkan kemerdekaannya sebagaimana kita sudah bisa mendapatkan kemerdekaannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti kalau jika masih ada yang ingin berkontribusi amal soleh ini bisa menghubungi kami segenap panitia. Kemudian apakah harus cash Bapak Ibu sekalian? Mboten, bisa jenengan angsur. Apakah nanti kami akan nagih setiap akad niki? Mboten, kami tidak nagih. Ya, karena akad kita insya Allah dengan Allah, biar Allah yang mengatur hati kita dan Allah yang mengatur rezeki kita, dan itu insya Allah menjadi rezeki terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kertas yang Bapak Ibu bawa ini mungkin kita tidak menjadi bagian, tapi bisa dibawa pulang, infokan kepada anak, istri, adik, kakak, mertua, menantu, pakde, mbokde dan semuanya. Mudah-mudahan itu nanti menjadi wasilah berkahnya rezeki. Kalau nanti ada donasi yang disalurkan di kemudian hari, nanti bisa diurusi dari pihak takmir meriki. Nanti insya Allah bisa dikomunikasikan dengan kami dari Amal Cinta Al-Aqsa. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi pagi yang Allah berkahi. Terus nanti kalau ada yang ingin ngambil foto Bapak sekalian, saya mau foto sama Syekh misalnya, tidak apa-apa. Nanti kita setelah kita tutup, mudah-mudahan selalu ada doa bagi kita untuk saudara kita di tanah Palestina, insya Allah. Kita akhiri majelis kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian Bapak sekalian yang tadi sempat donasi, nanti mungkin akan dapatkan shell, tapi nanti kalau shellnya kurang, nanti insya Allah kita kirimkan lewat pengurus masjid mriki, dan insya Allah akan sampai kepada jenengan insya Allah sesuai data yang masuk ke kami insya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, untuk informasi